9,3/10,2. Nah itu udah tahu kan? Ini aktualnya kan? Ya udah, inilah nanti rumus yang dipakai untuk menganalisa teknologi itu. Paham? Kita cek berikutnya ya. Paham? Iya, Pak. Oh salahnya? Lihat dulu lagi ya. Harus sampai di situ. Nah itu adalah metode pertama. Coba kita ke bawah lagi. Sampai ke metode. Ini kalau bisa dijadikan satu kalimat karena ini ujian kan. Oh, iya. Yang penting hitungannya kan. Ini satu kalimat supaya saya bisa ngerti apa yang kamu maksud. Jadi nggak usah didetailkan begini. Nah ini yang penting. Kalau ini teknologinya di mana? Bla 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 ada di mana? Evaporator kamu mana? Yang ini atau ini? Dua-duanya, Pak. Ya udah dipakai dua-duanya. Ya. Tapi hati-hati, begitu kamu pakai dua, berarti output di sini masuk ke input di sini. Jadi rumusnya ada dua. Ya, reaksi di sini dan reaksi di sini. Jelas ya? Oke, terus dia ke sini, kemudian ini penting. Nah ini yang saya bilang taruh di atas itu ini. Jangan dulu bercerita tentang kamu menjelaskan dulu apa sih objek kamu. Objek kamu ini. Oke, kita bawa lagi. Ini tidak perlu harus semuanya, yang penting aja kamu mau ngambil yang mana, misalkan cuma dua ini sama reaksi, yang lain buang. Ya. Itu aja yang dipakai parameter untuk hitung di rumusnya nanti. Bawa lagi. Terus Suhu. Stop. Energi panas yang diperlukan. Jadi jangan kesini dulu. Dibutuhkan tuh berapa? Jadi karena dia proses, maka reaksinya dulu yang di kamu ceritakan. Oh iya, Pak, kemarin udah direvisi. Sudah direvisi, ya kamu kasih catatan aja. Jadi intinya adalah si prosesnya apa, pakai teknologi itu, losisnya berapa. Jadi nanti seperti itu. Ya. Kimia. Nah kalau kayak gini, ini adalah delta H ini, delta H yang data kamu kan kalau ini, bukan delta H reaksi. Nanti ini yang dibandingkan, delta H ini yang dibandingkan. Karena itu adalah sudah termasuk losis kalau di sini. Ya. Karena ini nggak bisa berubah. Karena ini data yang dibutuhkan pada saat proses itu. Paham? Bawa lagi. Pengurangan kadar air dalam larutan urea. Coba kamu perhatikan di sini kan ada konsentrasi awal larutan urea, kemudian konsentrasi akhir larutan urea. Ini kamu punya data kan? Konsentrasi awalnya berapa? Nah ini hanya bisa ditentukan kalau kamu tahu prosesnya tadi. Mau dibuang berapa? Kan tadi nanti jadi minus H2O. H2O-nya dikeluarkan. Nah kamu itu nanti itu. Pak? Jadi berarti harus lihat. Jadi saya dikasih tahu reaksinya apa? Itu. NH3 tambah CO2 ditambah H2O. Jadi ini bukan reaksinya. Kalau udah dari NH2, CONH2 CONH2 ditambah H2O. Ini ada fraksinya kan? Ini ada fraksinya. Yang tadinya berapa? Kemudian di sini jadi berapa? Berarti dia berkurangnya yang tadinya dikurangnya ini kan? Anggap aja semuanya mol. Oke. Jadi di sini ditambah H2O, ini inputnya kan? Misalkan ini input. Berarti ini ada kondisi existing ya kan? Setelah dipanaskan maka dapat sekian kan? Jadi misalkan di sini adalah 80%, di sini adalah 3%. Maka faktor yang kamu sebut C itu berkurangnya 80 dikurangi 3. Paham? Iya. Nah itulah analisis bagaimana proses evaporasi terjadi pada kamu. Tapi di sini yang disebut ini adalah fungsi energi. Tapi kalau reaksi ini itu adalah nanti keluarnya di berapa energi yang harus dimasukkan. Reaksi ini harus terjadi kan?
Iya. Ya kan? Ya. Bukan karena ditambah panas kan? Bukan. Jelas ya? Nah, supaya reaksi ini terjadi itu adalah pasti butuh energi. Nah, itu yang tidak bisa berubah. Hah? Jadi intinya adalah coba kerjakan aja dulu. Tulis yang sistematik, mudah saya baca. Nanti di situ ada komen. Pak? Oke, jadi yang problem di sini adalah bagaimana kamu mendefine ini. Karena ini dari reaksi. Betul sudah kan? Iya. Yang ininya, ini kamu bisa anggap berkurang akibat dari hilangnya air. Agak sedikit susah sih di sini. Karena larutan tadinya adalah ada fraksi air, kemudian jadi berkurang airnya. Nah, itu yang mungkin berubahnya di situ. Tapi kamu asumsikan bahwa persentase apa ya? Namanya substratnya apa? Yang Reaksinya nama produknya apa? Asam sulfat. Amonia karbamat. karbamat. Nah, kalau kamu sebutkan amonia karbamatnya itu adalah konstan. Betul sesuai kan? Hanya airnya saja yang berubah karena evaporasi. Ya. Nah, itu yang kamu asumsikan angka ini nih. Kalau kamu larutan amonia karbamatnya itu yang disebut konstan. Hah? Hah? Ya, Pak. Oke, next. Laju pengurangan kadar air. Coba kamu perhatikan, ini tujuannya adalah satuan apa ya? Jam. W-nya apa? Berat jadi kilogram per detik. Iya. Jadi kilogram per detik itu adalah kilogram air per jam. Ya. Oke, jadi ini Berarti katakan per jam. coba di sini yang kamu mau lakukan W-nya sama kan? W-nya sama kan? Ya, sama, Pak. Karena W-nya sama, apa yang mau kamu ambil dari situ? Maksudnya gimana, Pak? Kan kamu ada rumus tuh, Ya. ya kan? W-nya udah sama, W-nya sama. Sekarang kamu mau hitung laju itu, tujuannya apa? Biar ketahuan si waktunya gitu, laju Ya, ini seperti kurang itu. ini. Ya. Laju itu adalah ini kurang ini. Hmm. Nah, itu yang harus betul-betul kamu paham terhadap kelakuan teknologi itu di situ. Ya, jadi sebetulnya rumus ini nggak perlu kan? Udah nyambung ke atas. Sudah ada di sini. Ya. Ya kan, kalau kamu mendefinisikan ininya, tadinya konsentrasinya sekian menjadi konsentrasinya lebih di situ lebih besar. Yang tadinya kecil menjadi besar, tapi airnya yang tadinya besar jadi kecil. Gitu. Yang kamu bawa itu adalah air. Ya. Penguap. Ya kan, sebetulnya udah Jawab. ada terjawab di sini. Ya. Oh. Makanya kamu mau cari yang mana? Yang atas saja, Pak. Dan ini kalau kamu tidak kasih nomor di sini, itu saya anggap kamu nyontek. Oh ya. Ya, jadi kasih gampang kan, tinggal nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu kan, bisa kan? Bisa. Tadi kan ada dari paling atas kan? Ya. Nanti kamu cek lagi, itu harus berurutan. Si metodenya harus berurutan. Ini nyari ini dulu, sehingga begitu kamu ngitung, saya nggak butuh lagi baca ininya. Nomornya. Nanti langsung kamu hasilnya tabel saja, tabel hitungan. Tidak perlu dijelaskan bagaimana menghitungnya. Langsung aja hasilnya kayak apa. Berdasarkan rumus ini dan berdasarkan rumus nomor 5 dan data tabel 1, hasilnya adalah seperti ini. Langsung seperti itu Langsung. aja. Oh ya. Tidak perlu Uraikan. diturunkan, dilampirkan dan seterusnya, nggak usah. Karena saya bisa trace. Udah paham ya? Ya. Next. Stop. Jadi uap total dibagi dengan delta H uap. Itu artinya apa?
kemarin tuh saya tuh sedikit revisi bagian itu, soalnya kan multiple efek evaporatornya nggak satu, jadi dari totalnya konsumsi Bentuknya uap harus satu-satu. tiap evaporatornya ya beda-beda kan loncat-loncatnya. Apa itu dia harus satu-satu? Misalkan ini panas, Iya. dia lari ke sini kan? Iya. Berarti di sini buat apa? Kira? Ini amonium karbonat. Contohnya juga kayak yang namanya staging itu pasti begini, ya. Dari panas sisa dipakai ini, nanti di sini akan persen H2O kan? Atau kamu persen CI atau CO yang tadi. Iya. Ya, ini yang naik, ini yang berkurang kan? Dia masuk dari sini, persen H2O-nya turun kan? Di sini akan lebih turun lagi kan? CI-nya naik. Nah ini yang staging begini. Jadi kamu bikin gambarnya seperti ini. Kalau memang ada lebih dari satu, tidak mungkin satu selesai. Walaupun kamu gambarnya tadi gambarnya. Ini sebenarnya gitu kan gambarnya sama. Iya. Dia lari ke sini itu apa? Panasnya lari ke sebelah. Jadi pasti di cross flow. Nah, please pahami betul karena ini adalah yang kamu nanti kerja di industri itu seperti ini. Jadi teknologinya jangan minta ke industri, tapi kamu harus belajar sendiri kemudian terapkan di industri itu. Jelas ya? Kalau pengalaman kamu boleh ngambil dari dia, tapi kalau ilmu jangan ambil dari dia. Kamu jauh lebih tahu dan kamu belajar tentang itu. Paham? Iya, Pak. Ya. Jadi kalau saran saya si gambar ini diterjemahkan dulu seperti ini, baru ngomong tentang flow-nya, aliran masanya, kemudian aliran energinya, terus plus metodenya. Iya. Jadi metodenya nggak usah banyak-banyak. Kalau memang kenyataannya hanya dengan 6 rumus selesai, ya sudah 6 saja. Nggak perlu harus 12. Jelas ya? Makanya diurut. Apa yang mau kita kerjakan? Fungsi evaporator staging ini cuma ini aja kan? Iya, gitu. Ya udah kamu ceritakan bahwa apa flow yang dari sini. Berarti nanti di sini keluar efektivitas kan? Iya. Di sini keluar efektivitas. Ya udah, itu cukup untuk menganalisa teknologi. Jelas ya? Karena ini hanya alat saja. Yang tadi check-in dan H2O itu hanya alat untuk mencapai, sebetulnya yang utamanya adalah ini satu berapa? Paham? Iya, betul. Ini udah ketemu selesai. Maka total efektivitasnya kalikan saja kan. Jadi kalau ini 10, ini 20, maka 10 kali 20. Atau ini 0,2, ini 0,4, maka efektivitasnya dikalikan saja. Jelas? Itu total. Paham? Paham. Terakhir deh. Terus ke bawah lagi. Jangan dulu. Itu scroll terus scroll. Oke, terus bawah, terus Udah. bawah. Kamu baru sampai metode? Nggak, kemarin tuh kan direvisinya di flash disk. Iya. Jadi Tapi ini kalau tuh menurut kamu udah sampai metode? Baru sampai di sini kalau yang ini. Yang ini baru sampai sini. Tapi yang ya di rumah belum yang kayak gini-gininya belum ini belum. Pak, baru Oke, masuk. terakhir ya sekarang. Nanti dari sini, ini efektivitasnya. Tadi kan rumusnya udah dapat kan yang FL-nya. Itu untuk persamaannya ya. Ya. Nah, persamaan ini dengan persamaan ini kalau mau digabungkan dikalikan. Efektivitas ini berarti ada output di sini, ada input di sini, ada output di sini, input di sini juga kan? Masuk ke Iya kan? inputnya. FL-nya yang bisa kamu definisikan dari data ini atau yang tadi masukkan ke sini. Ya. Oke, sekarang kita lihat ini misalkan 0,7. Ini 0,8. Berarti efektivitas yang kedua 0,8, ini 0,7.
7. Hah? Oh, Hah? Nah sekarang supaya dia naik, saya mau ini menjadi 0,81 dan ini menjadi 0,878. Hah? Apa yang bisa kamu kerjakan dengan ini? mengatur Apa yang bisa kamu kerjakan? mengatur suhu, Masak, masa panas, panas. masak uap, Iya. kamu turunkan atau naikkan? Oh, yang pertama Supaya dia efektivitasnya, masak uap itu ada di masak uap itu ada di mana? Diserap atau dibuang? uap Dibuang, dibuang Pak. dibuang, berarti di bawah kan? Iya. Berarti harus diturunkan kan? Jadi masak uapnya diturunkan, berarti P-nya dinaikkan, gitu kan? Pak? Oh, kurang ngerti Pak. Kan 0,78 ini ya. Iya. Supaya tadinya 0,7 mau di Ya. 0,78. Iya. Yang dinaikkan. efektivitas itu adalah yang diserap dibagi dengan yang dibuang kan? Iya. Ya kan? Yang dibuang itu berarti input kan? Iya. Ya kan? Iya. Berarti outputnya adalah yang diserap kan? Iya. Anggap diserapnya sama, maka inputnya harus diturunkan kan? Sedangkan yang mempengaruhi input itu adalah massa dari uapnya. Iya. Bisa nggak massa uapnya diturunkan? Atau temperaturnya Iya. Ada temperatur dinaikkan atau dinaikin. turunkan supaya outputnya menjadi lebih besar. Jelas ya? Berarti artinya di sini adalah memperbesar output. Nah, kalau itu Pak, berarti tembak aja berapa gitu si suhunya? Kan dari pabriknya susah dapatnya. SOP. Ya. Nah, kamu lihat di browsing pakai ChatGPT, jenis ini maksimumnya berapa, minimumnya berapa? Oh iya. Hah? Jadi kalau kamu pakai ChatGPT, maksimum untuk jenis heat transfer seperti ini itu berapa? Ada spesifikasinya kan mesti. Misalkan Ada. kapasitasnya berapa, ininya berapa, nanti dia akan tulis oh minimumnya sekian, ini maksimumnya sekian. Itulah data yang kamu pakai untuk range. Jadi berdasarkan minimum maksimum saya asumsikan sekian, itu boleh. Yang penting ada alasan kenapa kamu memilih angka itu. Jelas. Syukur kalau dari penelitian Ya. jenis ini berdasarkan penelitian kenaikan efektivitasnya akibat dari menaikkan temperatur sebesar sekian. Ada gambar atau tabel atau apa nanti. Pokoknya harus ada reason. Alasan kenapa kamu memilih itu. Ini yang terakhir nih untuk mencari alternatif ya kan. Iya Pak. Caranya adalah naikkan output atau turunkan inputnya. Ya, sama ini juga. Jelas ya? Tapi karena ini satu seri, kamu boleh juga yang ininya konstan, tetap. Oh, yang ininya aja. Ini aja yang diubah. Oh, iya. Kemudian ini konstan, ini yang diubah. Itu juga alternatif yang bagus. Tapi kalau yang menarik kalau bisa tidak hanya proses, tapi misalkan ada kerak yang dibersihkan. Oh iya iya. Nanti maksudnya kan? Iya. Nanti kita cek dulu si evaporator ini seberapa parah karena lumut. Nah itu yang diperbaiki. Hah? Paham. Oke, kita lihat setelah kamu ada berapa? Cuma 2. Yang satu mendeskripsikan teknologi, ya, dan judul itu harus diperbaiki. Yang tadi dari atas, Iya. judul dan deskripsi teknologi yang dipilih itu tidak jelas, itu diperbaiki. Terus yang kedua, seleksi metode yang dipakai untuk menyelesaikan problem kamu, ya, karena ini adalah proses kimia, maka berilah gambaran bahwa ini adalah reaksi kimia, maka semua yang berhubungan dengan reaksi itu hanya endotermis dan eksotermis. Dia butuh energi berapa dan dibutuhkan berapa, ya, membuang atau menggunakan energi. Nah itu kamu definisikan, sehingga kamu bisa dapat tidak boleh kurang dari sekian. Lajunya itu sebetulnya itu yang harus dicari. Jangan berdasarkan data. Laju reaksinya berapa? Sehingga itulah yang menjadi acuan kamu. Kalau misalkan airnya mau dikurangi berapa, konsentrasi karbamatnya mau dinaikin berapa, itu acuannya itu. Pak, jadi cuma 3 itu yang harus kamu perbaiki dari ujian kamu. Ya. Mau dinilai? Mau dinilai? Jangan dulu. Ya. Intinya adalah yang parahnya cuma di metodenya dari gambaran ini. Ini udah ngerti kan? Ya, udah ngerti. Troubleshootingnya apa?
Eh, si itunya dinaikkan apa diturunkan? Iya, itu namanya apa? Naik. Troubleshooting itu adalah kejelekan teknologi yang akan diperbaiki. Jadi sekarang ban itu bocor, troubleshootingnya apa? Aku, paham kan? Ya. Atau memang robek, ya kan beda. Paku dengan robek kan beda kan? Ya, beda. Nah itu troubleshooting. Oh, iya. Nah kalau di sini kira-kira apa? Kualitas si evaporatornya atau enggak kerak? Nggak Ya, boleh, harus fokus. Kerak benar. kerak. Kerak betul. Itu troubleshootingnya kerak dengan sekian karena umur. Nah itu troubleshooting. Maka perbaikannya harus kerak kan? Ya. Yang kedua adalah tidak sama dengan SOP. Ya, misalkan harusnya tekanannya sekian, aliran masanya sekian, ininya sekian. Nah itu troubleshooting. Ya. Jadi operasi. Yang kedua operasi. Yang satu adalah kerak. Itu yang troubleshooting. Tapi ngitungnya harus sesuai dengan apa yang kamu omongin. Kalau kamu ngomong kerak, ngitungnya kerak. Kalau kamu ngomong operasi, ngitungnya operasi. Jadi kalau kayak ini, troubleshootingnya adalah debu, maka bersihinnya harus dilakukan pembersihan dengan untuk debu. Jelas ya? Atau lampunya mati, jadi troubleshootingnya diganti lampunya. Paham? Nah itu yang harus kamu bikin di bagian terakhir, bagian ke alternatif. Ada pertanyaan? Ini Pak mau bertanya kembali terkait judul tadi tuh kan pada proses udah cukup sampai sini kemudian langsung masukin Namanya ke apa? Namanya apa? Amonium karbamat. amonium karbamat Yang langsung. nggak tahu yang benernya mana? Ya, karbamat. Kalau Tapi di memang di prosesnya situ di larutan proses- urea. Ininya Apa? pembentukan urea soalnya ada 3 itu tuh yang dibentuk dalam. Ya kenapa tidak disebutkan untuk pembentukan larutan urea selesai? Tapi Pembentukan- teknologi utamanya adalah Oh. proses pengolahan karbamat, kan? Kalau ini Pak, kalau di pembentukan urea tuh terjadi di reaktor yang sebelumnya habis dari reaktor masuk ke evaporator. Berarti nggak usah. Berarti Jadi sudah dibuang aja itu pada larutan ureanya, udah nggak usah. Karena dia sudah larutan itu kan, inputnya larutan kan. Ya ada beda-beda sih jenisnya Pak. Ada Yang 3 memudahkan kamu aja. larutan Coba aja. kita ganti aja langsung proses pengolahan proses Pengolahan larutan, mengurangi kadar larutan. bukan pengolahan, multiple efek pada Ya. evaporasi air pada larutan urea. Selesai kan? Proses apa tadi saya katakan apa? Evaporasi air pada Ya coba amonium. hapus pada multiple efek proses. Udah penggunaan enggak, kamu copy dulu. Proses Efektivitas depannya penggunaannya ganti. Penggunaannya buang. Sistemnya buang. Hanya ada 2. efektivitas evaporator. Hanya 2. Apanya Pak? Evaporatornya cuma ada 2 kan? Ya. Atau 4? Kalau Yang sebenarnya ada saya cari itu beda-beda ya Pak. Ada yang Enggak, yang kasus kamu aja. 2. Ya udah 2. Jadi efektivitas eparator mobil ini terus pada proses reduksi proses evaporasi evaporasi H2O kan? amonium karbamat. Evaporasinya bukan Hasilnya sedang yang dievaporasi apa? Air kan? air.
Atau kalau mau efektivitas ini pada peningkatan amonium karbonat bisa, konsentrasi amonium karbonat boleh. Berarti implisit airnya yang dibuat. Ya mestinya kamu satu grup kan? Iya. Nah, kalau dia judulnya gini, kamu judulnya yang itu. Jadi agak beda kan? Beda kan? Menaikkan konsentrasi amonium karbonat. Udah, selesai kan? Coba kamu baca lagi. Yang dituju itu kan mencari efektivitas. Ya. Teknologinya apa? Evaporator. Multiple effect. Ya kan? Ya. Untuk apa prosesnya? Evaporasi H2O. Boleh dibalik nggak? Efektivitas proses evaporasi. Efektivitas proses evaporasi. H2O. Bisa nggak? Nggak bisa. Yang efektivitas itu pasti alam. Bukan efektivitas itu proses. Paham? Ya. Paham? Nah, Nah kayak begitu tuh hati-hati. Karena jalan yang kamu pilih itu jalan yang akan memberi jawaban kan? Paham? paham. Yang lain paham? Jangan sampai kebalik-balik ya. Teknologi dulu baru proses. Ya, kalau orang kimia pasti proses dulu baru teknologinya. Oke? Kalau seperti ini, langsung nanti gambar, coba pindahin gambarnya. Nah ini kita. Iya, udah semuanya. Ini hanya untuk contoh aja kan. Nanti dikasih kotak. Jelaskan. Iya. Kata Jelaskan yang kotak yang dikotakin sama kamu nanti. yang ini. Iya itu. Jelaskan itu. Jadi positioningnya evaporator itu jelas. Yang lain harus begini ya. Mesti dikotakin aja, nggak usah 2 kali gambar. Oh iya. Terus Kasih boundary aja. Ini apa sih? PowerPoint bukan? Apa? oh, Word, Pak. Ini Word. Iya. Nah udah segitu sih, atas gitu. Coba kamu perhatikan, begitu kamu memberi kotak seperti ini, Ini di kan kotak dulu, baru ke format. Klik kanan. nggak kelihatan. Oh. Coba perhatikan ini. Kalau kamu pakai gambarnya seperti ini, kotaknya seperti ini, apa dampaknya? Pompanya harus kamu bahas. Kamu tidak mau membahas pompa kan? Iya, enggak. Maka jangan ada gambar nempel di situ. Dikecilin gambarnya. Dampaknya apa? Kamu 2 data untuk masuk ke evaporator 1 ada MPT, masuk ke evaporator ada MPT. Padahal maunya kamu kan langsung pindah kan? Jelas? Oh, Ngerti kan? Enggak. berarti bikin kayak Karena kotaknya seperti ini, maka kamu di sini ada MPT, di sini ada MPT kan? Yang sini keluar, di sini masuk kan? Dan ini harus dikasih tanda, ini MPT, ini MPT. Tapi kalau kamu gambar lagi dari sini hijaunya pasang sendiri, ini yang turunin sedikit, ini tidak masuk, nggak usah dibikin gambar dulu, paham? Kalau ini turunin dikit, turunin sedikit ke sini nih. Nah, ini enggak atas lagi. Pompanya jangan kelihatan. Ya, udah. Udah. Tapi ini kan harusnya ke sini kan? Jadi kamu harus bikin hijau lagi sendiri dari sini ke sini kan? Iya. Kalau begini ini harus ada input 1 dan output 2 kan? Ngerti? Karena ini keluar kan? Berarti di sini harus ditulis MPT.
Iya kan? Di sini ada masuk lagi kan? Ditulis lagi MPT. Padahal di sini langsung ke sini kan? Maka bikin gambar itu harus benar. Paham? Jadi hijaunya harus digambar ulang. Dari kiri ke kanan. Paham? Paham. Supaya bisa gambar ini. Kalau tidak disambungkan, gambarnya tidak bisa begini. Oke. Ada lagi? Udah Pak, Ya begitu harus. Berarti yang ke bawahnya bisa dihapus kan? bisa. Ngerti kan? Karena gambar yang kamu bikin nanti konsekuensinya kepada kamu menerjemahkan menjadi teori kan? Setelah tahu seperti ini baru rumusnya di bawah. Jadi dibikin dulu pikiran kamu seperti apa ini kan? Maka rumusnya adalah ini. Itu yang kamu pilih nanti rumusnya. Ada pertanyaan? Oke, that's all. Bisa ya, Jane? Harus sampai sini ya? Ujiannya sampai sini, sampai rekomendasi kan? Ini adalah nomor 5 kan, kalau nggak Ya. salah. Nomor 5, nomor 6-nya rekomendasi apa yang kamu pilih supaya bisa meningkatkan ini. Padahal hasilnya hitungannya udah ada kan? Tinggal dipilih mana yang mau kamu rekomendasikan. Oke, good. Next. Siapa yang? Kenapa saya milihnya yang UTS-nya ini jelek? Itu karena kamu bisa belajar. Kekurangan kamu apa? Ya kamu berapa UTS kamu?